Pemirsa, sedikitnya 8 orang tewas dan 11 terluka dalam bentrokan dua kelompok buruh di Hidalgo, Meksiko pada hari Rabu. Bentrokan dua kelompok buruh terjadi di pabrik semen pada Rabu dini hari di negara bagian Hidalgo, Meksiko Tengah. Bentrokan ini dipicu oleh persaingan untuk mengendalikan pabrik semen di daerah dekat Tula, Hidalgo. 8 orang dilaporkan tewas dan 11 lainnya luka-luka dalam bentrokan yang telah terjadi sejak 10 tahun terakhir. Perselisihan dua kelompok buruh diwarnai kemarahan dan terkadang kekerasan dalam koperasi karyawan yang memiliki pabrik semen sekaligus salah satu tim sepak bola teratas di Meksiko. Gubernur Hidalgo, Omar Fayad, mengatakan melalui Twitter bahwa dia mengutuk keras kekerasan di pabrik koperasi semen Cruz Azul. Polisi telah menangkap 9 tersangka yang dituding sebagai provokator. Badan Keamanan Publik Negara Bagian Hidalgo menerima panggilan darurat pada Rabu pagi. Lokasi pabrik sekitar 95 km di utara ibu kota Mexico City. Selain menimbulkan korban tewas dan luka, bentrokan tersebut juga merusak fasilitas dan kendaraan milik pabrik. Sementara itu, pencemaran sungai di kota Mosquera, Kolombia dilaporkan semakin parah. Lapisan busa besar yang berasal dari sungai yang tercemar telah mencapai pintu rumah penduduk. Kota Mosquera berjarak sekitar 22 km dari ibu kota Kolombia, Bogota. Warga belakangan semakin resah dengan pencemaran sungai yang meningkat seiring dengan datangnya musim hujan. Busa beracun yang baunya sangat busuk terbang hingga ke pemukiman warga di kawasan Los Puentes di pinggir sungai. Busa terbang sehingga mendarat di depan pintu rumah warga dan trotoar jalan. Seorang warga mengatakan polusi sungai menyebabkan penyakit pernapasan pada anak-anak. Belum lagi pintu dan jendela bangunan yang ikut rusak akibat paparan limbah busa beracun itu. Todo sentido, porque siempre enfermedad, gripa, una cosa y otra, tanto para los niños y también para el asunto de las casas, lo que son ventanas, puertas, todo lo daña. Y eso ya lleva muchos años en esta situación. Otoritas lingkungan setempat mengakui jika busa yang terkontaminasi jumlahnya meningkat akibat pasif deterjen yang dituangkan ke sungai di samping hujan baru-baru ini. Mereka mengaku akan menggiatkan operasi pemantauan, pengendalian, dan pembuangan limbah cair. Tener químicos el agua, por supuesto, y eso genera que las espumas estén presentando lo que ustedes evidencian efectivamente en la imagen. Obviamente también hemos venido haciendo el acompañamiento por el municipio de Mosquera con la Secretaría de Salud, identificando algún daño que se pueda presentar en la salud de las familias, principalmente de las poblaciones más vulnerables, y esperamos que bajo ningún contexto tengamos esa afectación y por el contrario que se pueda resolver cuanto antes. Sejak tahun 2020, sebuah pabrik pengolahan air limbah telah beroperasi di Mosquera. Salah satu fungsinya adalah untuk mengurangi pembentukan senyawa yang dapat menghasilkan busa. Warga sekitar diperingatkan untuk tidak kontak langsung dengan busa yang terkontaminasi dari sungai tersebut. Pemirsa, pengadilan Myanmar pada hari Rabu menjatuhkan vonis 5 tahun penjara kepada Aung San Suu Kyi atas tindakan pidana korupsi. Vonis dijatuhkan untuk kasus pertama dari sejumlah kasus korupsi yang dihadapi Suu Kyi. Pemimpin Partai Liga Nasional untuk Demokrasi Aung San Suu Kyi membantah tuduhan telah menerima emas dan ratusan ribu dolar yang diberikan sebagai suap oleh seorang rekan politik terkemuka di Myanmar. Sementara pendukungnya dan pakar hukum independen menganggap tuntutan terhadap mantan pemimpin Myanmar ini sebagai langkah yang tidak adil untuk mendiskreditkan Suu Kyi dan melegitimasi perebutan kekuasaan oleh militer tahun lalu. Aung San Suu Kyi telah dijatuhi hukuman 6 tahun penjara dalam kasus lain dan masih menghadapi 10 tuduhan korupsi lagi. Hukuman maksimal dalam Undang-Undang Pemberantasan Korupsi di Myanmar adalah 15 tahun penjara dan denda. Persidangan Suu Kyi di ibu kota Naypyidaw tertutup untuk media, diplomat, dan warga, sementara pengacaranya dilarang berbicara kepada media. Partai Liga Nasional untuk Demokrasi yang dipimpin Suu Kyi menang telak dalam pemilihan umum 2020.
Namun tentara merebut kekuasaan pada 1 Februari 2021 sekaligus menangkap Suu Kyi dan banyak rekan senior di partai dan pemerintahannya. Militer Myanmar mengklaim telah terjadi kecurangan pemilu besar-besaran, namun pemantau pemilu independen tidak menemukan penyimpangan besar. Pemirsa, sebanyak 250.000 umat muslim berkumpul pada Rabu malam untuk berdoa di malam Lailatul Qadar yang diyakini sebagai malam 1000 bulan dalam agama Islam. Ratusan umat Islam berkumpul di Masjidil Aqsa, salah satu dari 3 masjid yang paling dimuliakan kaum muslim. Kompleks Masjidil Aqsa di Yerusalem merupakan tempat suci 3 agama, Islam, Kristen, dan Yahudi. Lailatul Al-Qadar atau malam kekuasaan dirayakan pada malam ke-27 di bulan Ramadan. Menurut tradisi Islam, di malam inilah beberapa ayat paling penting dalam Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad. Para jemaah berkumpul di tengah ketegangan yang meningkat antara Israel dan Palestina, menyusul serangkaian bentrokan dan serangan pasukan Israel saat umat muslim sedang beribadah di dalam masjid. Masjid Al-Aqsa dibangun di atas reruntuhan rumah ibadah kaum Yahudi, menjadikan puncak bukit berdinding sebagai salah satu lokasi utama yang diperebutkan Israel Palestina. Kaum muslim meyakini Nabi Muhammad naik ke surga dari Masjidil Aqsa untuk menerima perintah sholat. Saat ini Masjidil Aqsa mampu menampung hingga 300.000 jamaah. Pengujian massal COVID-19 sedang berlangsung di 11 wilayah di Beijing, China untuk membendung beberapa sejumlah infeksi lokal yang telah terdeteksi di ibu kota China. Beberapa hari terakhir, otoritas kesehatan Beijing melakukan 3 putaran pengujian asam nukleat, di antaranya di distrik Xinjiang, Dongcheng, Haidian, Fengtai, Xijingshan, dan kawasan pengembangan teknologi dan ekonomi Beijing. Banyak distrik di Beijing memulai pengujian di pagi hari untuk membatasi dampak pengurangan jam kerja bagi para karyawan. Di Xijingshan, pengujian dimulai pada 6.30 dengan 966 loket pengujian di 221 lokasi yang dibuka di seluruh distrik untuk kenyamanan warga. 核酸检测的过程当中呢，我们也是制定了相关的工作方案，充分考虑到我们各类人群的不同的需求。比如说，我们针对老年人和小朋友，给他们开辟了绿色的通道，让他们呢能够不用等待过多的时间就可以进行核酸检测。针对这个上班族的人群呢，我们也是提早了我们核酸检测的。 Sekitar pukul 19, Xijingshan telah menyelesaikan putaran pertama pengujian pengumpulan sampel dari 530.000 penduduk. Beijing telah memulai pengujian asam nukleat di seluruh distrik di Chaoyang awal pekan ini setelah kasus lokal baru dilaporkan. Sekitar 3,8 juta warga telah mengikuti tes asam nukleat. Beijing melaporkan 22 infeksi virus corona lokal baru pada Senin hingga Selasa, termasuk 21 kasus COVID-19 yang dikonfirmasi dan 1 kasus carrier tanpa gejala. Pemirsa, dampak perang Ukraina dan Rusia mengakibatkan kenaikan harga pangan dunia hingga kelangkaan minyak goreng di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Namun pengamat menilai kenaikan pangan sebetulnya bisa dicegah sejak pandemi corona. Selama berbulan-bulan, sebuah restoran di Istanbul, Tarihi Balika, mencoba menyerap lonjakan biaya minyak bunga matahari yang digunakan untuk menggoreng ikan, cumi, dan kerang. Tetapi pada awal April, dengan harga minyak hampir 4 kali lebih tinggi dari tahun 2019, restoran ini terpaksa menaikkan harga menu. Keadaan kini bahkan memburuk, beberapa pelanggan lama melihat menu dan langsung pergi. Ekmek mesela fiyatını duyan ilk defa geri dönen oldu yani. Eski yıllarda yapıyorduk. Zam olmuş diyor, bir şey demiyor. Ama bu sene yani adam geri dönüyor yani. Demek ki yok artık hani onu vermeye gücü yetmiyor. Harga minyak goreng global telah meningkat sejak pandemi COVID-19 dimulai karena berbagai alasan, mulai dari panen yang buruk di Amerika Selatan hingga kekurangan tenaga kerja terkait virus dan permintaan yang terus meningkat dari industri biofuel. Perang di Ukraina yang memasok hampir setengah pasokan minyak bunga matahari dunia
atau di atas 25% dari Rusia telah mengganggu pengiriman dan membuat harga minyak goreng melonjak. Ini adalah dampak terbaru dari pasokan makanan global dari perang Rusia dan kenaikan biaya lainnya yang membebani rumah tangga dan bisnis saat inflasi melonjak. Konflik tersebut semakin memicu biaya makanan dan energi yang sudah tinggi dan memukul orang-orang termiskin. Kita mengikuti harga minyak naik, tapi saya jualnya nggak dinaikkan. Kenapa mau tidak dinaikkan? Ya nggak bisa, kan susah kalau dinaikkan. Orang tuh udah tahu harganya, kalau kemahalan kan nggak ada yang beli. Ya sedih lah, kita dagang dari susah tambah susah kan. Masih ada corona, gila. Tapi ya kita usaha cari ya dapat, walaupun mahal kita beli. Ya sedih lah, kita dagang dari susah tambah susah kan. Masih ada corona, gila. Tapi ya kita usaha cari ya dapat, walaupun mahal kita beli. Pasokan makanan sangat beresiko karena perang telah mengganggu pengiriman biji-bijian penting dari Ukraina dan Rusia dan memperburuk krisis pupuk global yang berarti harga makanan menjadi lebih mahal dan jumlahnya lebih sedikit. Hilangnya pasokan gandum, barley, dan biji-bijian lainnya yang terjangkau meningkatkan prospek kekurangan pangan dan ketidakstabilan politik di Timur Tengah, Afrika, dan beberapa negara di Asia Timur, di mana jutaan orang bergantung pada roti bersubsidi dan mie murah. The oil situation is commensurate with the overall food situation in the world. Prices are up a great deal over the past year or so, on the order of 40% in some cases in some vegetable oils. And in the case of sunflower oil, you can't even get it, even if you want it, because of the Ukraine war. It's important to note that the trends were in place before the war started, but the war has made things much worse. Menurut Organisasi Pangan dan Pertanian PBB, harga minyak nabati mencapai rekor tertinggi pada Februari, kemudian naik lagi 23% pada Maret. Harga minyak sawit naik 200% dan diperkirakan akan naik lebih tinggi lagi setelah Indonesia, salah satu produsen utama dunia, melarang ekspor minggu lalu untuk melindungi pasokan domestik. Hari Niazi, pemilik Famous Ollie's Fish Experience, sebuah restoran di kota London, Inggris, mengatakan dia biasa membayar sekitar 22 pound atau $29 untuk sebotol 20 liter minyak bunga matahari. Biaya baru-baru ini melonjak menjadi 42,5 pound. We're going to get any? I don't know. Are we going to start trading again with Russia and Ukraine? I don't know. This I don't know factor is causing huge concerns for our industry. Fish and chips is the British national product, the family's favourite dish. We may lose it if it carries on like this. Very, very scary, and I don't know how our industry, fish and chips industry, is going to cope. Tapi yang lebih mengkhawatirkannya dibandingkan kenaikan harga adalah ketika benar-benar kehabisan minyak bunga matahari. Niazi berpikir untuk menjual truknya dan menggunakan uang tunai untuk membeli minyak guna memastikan bisnisnya dapat terus beroperasi. Pemirsa, mencari makanan halal, terutama daging halal di Washington DC perlu usaha lebih dari pembeli. Bagi penjual daging halal pun mereka perlu usaha lebih karena ada aturan ketat terkait kesehatan. Kita ikuti laporan VOA berikut ini. Kami ajak Anda mencari produk dan daging halal di Washington DC. Kawasan ini namanya NOMA. Dulunya merupakan area pergudangan dan lokasi parkir kendaraan niaga. Sejak tahun 2012, pemerintah kota membangun kembali kawasan dan mengubahnya menjadi lokasi pusat wisata kuliner. Beberapa bangunan lama adalah cagar budaya, tidak boleh diubah. Salah satunya di sisi timur ada kawasan pasar grosir dengan bangunan sejak tahun 1931. Ada toko halal di sini, termasuk pionir toko halal di Washington DC. Wah, air zam-zam nih sesuatu banget ya, belanja minuman zam-zam di Amerika. Nah, ini toko-toko halal yang ada di Washington DC. Dia menyediakan air zam-zam, daripada beli mineral, tinggal zam-zam deh. Kami pun juga sempat diajak keliling dalam toko untuk melihat tempat penyimpanan daging mereka. So this is chicken. Oh, chicken. Chicken and beef. Chicken. This is where you keep all the meats. Upstairs. Oh, upstairs. Okay. This is all like cooler item.
Cooler item. Not the frozen item. Oh, this is not frozen item. Okay. Fresh, ya? Yeah? Oh, fresh. All meat local. The chicken. Chicken everything local. All local. Nice. Sesuai aturan kesehatan Amerika, makanan segar dan daging harus disimpan di dalam ruangan berpendingin minimal 5 derajat Celcius agar bakteri dan penyakit tidak hinggap. Nah, sekarang saya mau lihat freezer yang ada di bagian atas nih. Oh, downside is not freezer. Yeah, just it's cooling. Cooler, yeah. Just a cooler. This is freezer, okay. There you go. Wow. Wah, dingin sekali ini kayak di kutub. You can go all the way down there. Okay. Thank you, brother. Ini ruangan, ini bukan ruangan pendingin. Ruangan yang bikin beku. Dingin banget nih. Saya nggak siap ya masuknya karena cuma pakai baju tipis. Seharusnya nih pakai baju dingin nih, baju winter. Masya Allah dinginnya. Kita lihat yuk sebelah sana ada apa nih. Karena lokasi rumah potong halal jauh dari pusat kota, maka stok daging lokal dan juga daging impor harus masuk ke dalam ruangan berpendingin sebelum dikeluarkan untuk dijual. This all lamb shoulders, but we cut it already inside. Oh, I see. When we delivering, we gotta put sticker. Dari Washington DC, Ronan Zakaria, Alam Burhanan, dan Irfan Nisan. Sampai jumpa. Pemirsa, MNC Peduli kembali dipercaya mitra untuk menyalurkan bantuan di bulan Ramadan kepada masyarakat yang membutuhkan. Kali ini PT Kino Indonesia Tbk menyalurkan sejumlah bantuan melalui MNC Peduli ke panti asuhan di Tebet. MNC Peduli menerima bantuan dari PT Kino Indonesia Tbk untuk disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan. Bantuan berupa produk makanan dan minuman melalui program Kino untuk Indonesia ini diserahkan secara simbolis kepada MNC Peduli sebagai bentuk kepedulian kepada sesama, khususnya dalam memenuhi kebutuhan di bulan Ramadan. Kami melihat ada kesamaan di visi dan misi program CSR Kino Indonesia dengan MNC Peduli. Nah, karena itu kami percaya bahwa MNC Peduli juga ada kegiatan banyak ya untuk gimana caranya kita bisa membangun dan juga mensupport masyarakat yang membutuhkan. Bersama program Kino untuk Indonesia, MNC Peduli langsung menyalurkan bantuan berupa produk minuman kesehatan dari PT Kino Indonesia Tbk ke Panti Asuhan Yayasan Remaja Masa Depan Tebet. Anak-anak kami sangat membutuhkan apa yang diberikan ini untuk kelangsungan kesehatan mereka, karena mereka kadang-kadang mengalami panas dalam seperti itu. Kita berharap kegiatan bersama PT Kino Indonesia ini dapat berlangsung berkelanjutan. Semoga bisa bermanfaat untuk masyarakat secara luas. PT Kino Indonesia Tbk dan MNC Peduli akan terus berkolaborasi untuk membantu sesama yang membutuhkan. Tim Liputan iNews melaporkan. MNC Peduli mendukung pelaksanaan kegiatan Ramadan Masjid Raudatul Jannah Kebonjeruk, Jakarta Barat. Tahun ini 500 takjil dibagikan setiap harinya selama bulan Ramadan untuk buka puasa karyawan maupun masyarakat sekitar. Selama bulan Ramadan, Masjid Raudatul Jannah selalu dipadati dengan sejumlah aktivitas, seperti pemberian takjil untuk para jemaah, tausiah, dan sholat tarawih bersama setiap harinya. Mendukung kegiatan di masjid yang berada di MNC Studios Kebonjeruk, Jakarta Barat ini, MNC Peduli berbagi takjil setiap hari. Selain buka puasa sih biasanya kayak ikut kajian-kajian gitu, misalnya kayak habis sholat duhur itu biasanya ada kajian-kajian yang kayak mungkin ngebahas tentang ya bulan puasa itu sendiri atau gimana. Oh, tentu sangat baik dan bagus sekali ya. Jadi kita berbuka di sini sekalian sholat dibantu, jadi nggak perlu cari bukaan lagi di luar. 500 takjil untuk berbuka disiapkan setiap hari selama bulan Ramadan untuk karyawan MNC maupun masyarakat sekitar. Ini kan demi kemaslahatan jamaah, kemaslahatan karyawan, kemaslahatan umat keseluruhan. Jadi peran MNC Peduli sangat berarti mendukung. Bantuan kita berikan dalam rangka kegiatan kedua masjid ini di bulan Ramadan cukup padat kegiatannya, dilihat dari dua masjid, mulai acara buka puasa, tausiah dan segala macam kegiatan dilakukan. Jadi inilah partisipasi daripada MNC Group untuk kedua masjid ini. Ramadan menjadi bulan penuh berkah, dan MNC Peduli terus menunjukkan konsistensinya dalam berbagi kepada sesama.
Dari Jakarta, Rizka Ayu, Yulisa Febiola, Ainus melaporkan. Golden State Warriors melaju ke semifinal usai mengalahkan Denver Nuggets pada game kelima playoff NBA wilayah Barat putaran pertama. Ini sebagai akan segera kembali dengan informasi lengkapnya.